Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Perkenalkan, nama saya Sri Yuniati, calon guru penggerak angkatan 10 unit kerja SMP Islam Al-Qadiriyah Kabupaten Sumeneb. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Sebelum kita membedah kasusnya, nah di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, pada segitiga restitusi ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama, kita akan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Pada tahapan pertama, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Untuk yang tindakan kedua, validasi tindakan yang salah. Yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru di sini akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Untuk tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Murid diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Untuk kasus pertama yang saya angkat adalah pada murid yang bernama Rafil, di mana Rafil di sini sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Yuk sekarang kita lihat bagaimana penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah. Nah, tadi Ibu dapat kabar nih dari guru piket, katanya Rafil sering datang terlambat ya? Benar, katanya guru piketnya Rafil sudah terlambat. Kira-kira menurut Rafil sudah berapa kali Rafil datang terlambat? Sudah 4 kali. 4 kali? Oh, gitu. Baik Rafil. Kalau Rafil sudah berbuat 4 kali datang terlambat, sering terlambat itu suatu kesalahan ya Rafil ya? Benar katanya Rafil, berbuat kesalahan itu memang manusiawi Rafil. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting Rafil bisa belajar dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Rafil setuju? Nah, kalau Rafil sudah setuju, coba kita cari solusinya baik-baik ya. Nah, Rafil di sini Ibu tanya dulu, terlambatnya karena apa ya Rafil ya? Sering begadang, terus main HP-nya apa biasanya Rafil? Main game. Rafil biasanya tidurnya jam berapa? Jam 10, bangunnya kok siang? Jam 10 lewat berapa menit? Lewat 5 menit. Apa jam 12 atau jam 1 malam? Jam 12. Kenapa kok tidurnya jam 12 malam? Oh, sering main game. Biasanya Rafil main gamenya main game apa? Roblox. Oh, Rafil suka main game Roblox. Karena Rafil sering begadang, akhirnya Rafil susah buat bangun ya. Kira-kira Rafil tahu kan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Nah, kalau Rafil sudah tahu keyakinan kelas yang kita sepakati, kalau terlambat ke sekolah itu sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak, benar Rafil. Menurut Rafil, keyakinan kelas yang seperti apa yang sudah Rafil langgar? Disiplin, benar. Nah, menurut Rafil, disiplin itu penting tidak untuk Rafil? Penting, benar. Kenapa kok penting disiplinnya? Kenapa kok disiplin penting Rafil? Rafil? Oh, udah kata Rafil menjadi baik. Betul Rafil, menghargai waktu itu memang sangat
sikap yang sudah Rafil menyesal itu merupakan sikap yang sudah baik Rafil. Nah seharusnya kalau sudah menyesal harusnya Rafil ngapain? Harus meminta maaf. Benar, Rafil sudah meminta maaf, itu sudah hal yang baik. Menurut Rafil, apa yang akan Rafil lakukan agar tidak terlambat lagi ke sekolah? Iya, yang mau Rafil lakukan nih agar Rafil tidak terlambat lagi ke sekolah, tidak bergadang. Berarti Rafil harus tidur tepat waktu. Tidurnya pukul berapa? Kalau semisal nih waktu itu Rafil datang terlambat sudah 4 kali, berarti Rafil harus tidur tepat waktu. Misalkan jam 9 sudah harus tidur ya. Ini dia subuh sudah sholat, habis sholat jangan tidur lagi. Rafil langsung mandi, sarapan, berangkat lagi ke sekolahnya Rafil ya. Jadi memang harus tidak boleh datang terlambat. Baik Rafil, kita sudah menemukan nih solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua Rafil nantinya agar Rafil tidak datang terlambat lagi. Terima kasih ya Rafil sudah mau berdiskusi bersama ibu. Silakan kembali ke kelasnya. Terima kasih Rafil. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafil, kelas 7. Terima kasih Bu. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu untuk menemukan solusi atas kesalahan yang sudah saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus yang kedua yaitu Meli tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Dia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Yuk kita intip bagaimana penerapan segitiga restitusi pada kasus ini. Tadi ibu dengar dari ketua kelas katanya Meli habis bertengkar ya sama Rizal ya? Iya Bu. Tapi kesal sih. Kesal? Meli kenapa kok kesal? Rizal sih Bu sering mencontek hasil pekerjaan saya, bukan hanya PR, tugas pun sering dicontek. Oh begitu. Wajar kalau Meli merasa marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi Meli, ibu pasti akan membuat hal yang sama. Iya Bu. Lalu apa yang Meli lakukan kepada Rizal? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Rizal dan tanpa sadar saya mengeprak meja Bu. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan ya? Alasan? Masa saya diam saja, Rizal mencontek pekerjaan saya kan sudah susah payah mengerjakan soal tapi Rizal hanya mencontek, tidak mau berusaha mengerjakan sendiri. Ya wajarlah kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaan itu dicontek begitu saja oleh Rizal. Ibu sangat menghargai
sekali diajak diskusi oleh Ibu Yuni untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya akan terus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap semangat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.